Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Pada bagian kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengelolaan web server. Pada bagian sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengakses database, juga sudah belajar bagaimana mengakses folder-folder yang ada di server kita dengan menggunakan third party. Kita sudah menggunakan WinSCP sebagai aplikasi untuk file transfer protokol kita. Jadi untuk kali ini kita akan coba mempraktekkan pengelolaan website kita dengan menginstal atau menambahkan sebuah aplikasi web yang berbasis Content Management System atau CMS. Baik, sebelum kita praktek penggunaan atau instalasi CMS di server kita, ada baiknya kita kenali dulu lebih detail ya, mungkin sedikit saja mengenai Content Management System ini dan bagaimana CMS ini bisa membantu kita dalam pengelolaan berbagai aktivitas dan fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan dalam pengelolaan website nantinya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Oke, mengapa kita harus menggunakan CMS? Ya, karena CMS ini mungkin sudah sangat banyak yang digunakan dan sangat luas sekali penggunaannya, dan juga sangat banyak sekali jenis-jenisnya. Tidak hanya yang kita kenal WordPress, kemudian banyak sekali ya, tergantung dari fungsi-fungsi yang akan kita gunakan ya. Misalnya untuk portal berita atau portal website universitas ataupun website jurusan ataupun website profile kita bisa memanfaatkan CMS seperti WordPress ya, yang basisnya adalah blog. Kemudian ada Joomla nanti yang lebih sedikit advance, dan ada lagi Drupal. Ini juga sangat bagus sekali. Ada Drupal yang sangat advance. Kita bisa membuat sebuah web aplikasi dengan menggunakan Drupal. Dan tentunya ini perlu kelas khusus kalau jika kita ingin membahas Drupal dan Joomla. Pada kali ini kita akan fokus pada WordPress saja mungkin. Kemudian ada lagi misalnya CMS yang fungsinya untuk pembelajaran ya. LMS namanya, ada Learning Management System, seperti ada Moodle ya yang sering kita gunakan untuk pembelajaran daring kita. Ada Moodle yang mungkin sangat terkenal ya dalam pembelajaran daring. Ada Dokeos, mungkin ada lagi fungsi-fungsi yang lainnya atau LMS lainnya. Ada CMS untuk e-commerce, ada Magento misalnya, ada OpenCart dan sebagainya. Ada CMS untuk pengelolaan dokumen atau repository, ada ePrint, ada DSpace, ada juga untuk perpustakaan ya, ada Slims misalnya ya. Itu salah satu juga CMS yang fokus pada pengelolaan perpustakaan. Ada lagi CMS untuk pengelolaan publikasi, ada Open Journal System ya, OJS, yang banyak sekali digunakan saat ini untuk pengelolaan jurnal-jurnal dan publikasi. Ada teman-temannya juga, ada Open Harvester, ada Open Monograph dan sebagainya. Juga banyak sekali fungsi-fungsi yang lain. Ada CMS yang digunakan untuk survei seperti Lime Survey, ada CMS yang digunakan untuk harvesting ya, ada CMS yang digunakan untuk forum ya, ada misalnya ada PHP ya, PHP untuk forum dan sebagainya. Banyak sekali CMS. Intinya CMS ini adalah sebuah platform di mana fungsi-fungsi sudah disediakan, sudah dikembangkan dan bersifat open source. Kita bisa menginstal, memodifikasinya, dan bisa menambahkan fungsi-fungsinya di website kita. Kita lihat di sini beberapa keunggulan kenapa kita menggunakan CMS daripada kita harus membuat sebuah aplikasi dari nol ya. Kita tidak perlu pusing-pusing lagi membuat aplikasi dari nol. Kita tidak perlu faham tentang bahasa pemrograman web seperti PHP misalnya ya, atau Ruby ya. Jadi kita tidak perlu lagi. Kita hanya fokus pada konten ya. Jadi user bisa fokus pada konten dan tidak terbebani dengan membuat aplikasi. Kemudian tingkat keamanannya juga cukup baik karena dikembangkan oleh banyak pihak ya. Jadi karena bersifat open source, kode-kode CMS ini atau kode-kode aplikasi ini dikembangkan oleh hampir seluruh developer di seluruh dunia. Misalnya WordPress ini dikembangkan oleh hampir semua developer di seluruh dunia.
Sehingga kalau seandainya ada celah keamanan, maka otomatis akan cepat ditutup atau diperbaiki. Ya, syaratnya kalau kita punya atau menginstal WordPress, tentunya kita rajin-rajin upgrade. Ya, misalnya versi sekarang sudah tertinggal, kita upgrade saja. Dan proses upgrade-nya juga sangat mudah sekali dan tidak susah ya, tidak harus menginstal dari awal. Kemudian untuk tampilan ini juga sangat membantu sekali karena ada template dan plugin ya. Nanti template-template ini juga sudah bisa kita modifikasi, dan juga banyak template yang tersedia gratis ya di internet, khususnya di web, misalnya untuk WordPress ya. Di WordPress itu sendiri sudah banyak sekali template tersedia. Untuk Joomla juga seperti itu, Drupal juga, untuk misalnya OJS juga sudah banyak sekali templatenya. Tinggal nanti kalau seandainya kita mau customize, kalau kita ingin menambahkan atau memodifikasi, tentunya kita bisa melakukannya dengan sangat mudah tanpa harus mengetahui lebih detail tentang bahasa pemrograman web ya. Kemudian ada banyak fungsi tambahan. Nah, ini juga yang membuat kita sangat terbantu sekali dengan CMS. Sehingga nanti untuk menambahkan fungsi kepada website kita, misalnya untuk pengelolaan user ya, kita bisa tambahkan plugin. Untuk keamanan kita bisa tambahkan plugin. Untuk SEO ya, search engine optimization, kita bisa menggunakan plugin. Jadi intinya banyak sekali pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan CMS ini, khususnya yang open source, sehingga hampir semua kebutuhan pengelolaan website itu sudah ada plugin-pluginnya. Kemudian juga yang seperti yang disampaikan tadi, ada banyak sekali jenis CMS ya yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke. Untuk kali ini kita akan fokus pada WordPress, karena tentunya kita tidak bisa membahas semua semua CMS yang ada atau semua CMS yang mungkin kita gunakan, tapi untuk sebagai bahan latihan kita gunakan WordPress. Nanti Bapak Ibu silahkan menginstal WordPress, saya akan pandu nanti bagaimana cara menginstal WordPress di server kita. Kenapa kita pakai WordPress? Tentu karena WordPress itu sifatnya free, jadi tidak ada biaya untuk menginstalnya, dan open source, bisa dikembangkan oleh siapa saja. Kemudian mudah digunakan, jadi tidak ribet ya, karena WordPress itu lebih menekankan pada aspek usability-nya ya, ketergunaannya. Kemudian tersedia banyak sekali template dan plugin yang bisa membantu kita dalam pengelolaan tampilan dan juga menambahkan fungsi-fungsi. Kemudian dia selalu up to date ya, lalu hampir setiap bulan, hampir setiap mungkin 2 bulan atau 3 bulan itu selalu ada upgrade. Dan upgrade-nya juga otomatis di website kita, dan kita tidak perlu menginstal ulang, kita hanya perlu melakukan upgrade. Kemudian maintenance-nya juga sangat mudah ya, karena sangat dibantu sekali dengan plugin-plugin yang ada. Oke Bapak Ibu, ini adalah pengantar saja mengenai WordPress. Setelah ini kita akan belajar bagaimana kita menginstal WordPress di server kita. Baik Bapak Ibu, untuk mendownload kita bisa cari di Google, kita download WordPress. Sekarang kita pilih websitenya. Di sini kita sudah diarahkan ke website WordPress-nya. Kita bisa pilih ya file download terbaru 593. Kita download filenya. Jika sudah selesai di-download, pastikan Bapak Ibu sudah mengekstrak ya. Biasanya dia dalam bentuk zip atau tar. Maka ini saya sudah saya sudah unzip, saya ganti namanya dengan University. Lalu saya letakkan di folder public HTML. Nah, jadi di dalam public HTML kontennya otomatis isi dari folder ini ya. Jadi jangan foldernya ini copy, tapi isi dari foldernya. Jika sudah, silakan akses ke alamat yang sudah ditambahkan di domain kita. Karena di sini saya menggunakan localhost untuk latihan ini, saya menggunakan komputer saya tidak menggunakan server. Nah, kita gunakan saja localhost. Jadi Bapak Ibu nanti bisa domain yang telah diberikan oleh Helvetic ya, ataupun IP yang sudah diberikan. Otomatis nanti ketika mengakses IP tersebut, kita akan diarahkan pada proses instalasi WordPress-nya. Kalau sudah, kita tinggal pilih bahasa yang tersedia.
kita bisa pilih, saya pilih di sini bahasa Inggris saja ya, continue. Kemudian kita diminta untuk memastikan nama database-nya dan passwordnya. Ingat, ini nama database. Pastikan Bapak Ibu sudah membuat database ya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar menambahkan database. Buat sebuah database, lalu tambahkan username-nya, juga sudah kita pelajari bagaimana melihatnya, username dan password ya. Kalau sudah, tinggal submit ya. Kalau prosesnya berhasil, kita tinggal run installation ya. Jadi yang perlu kita lakukan tadi mengetahui database-nya apa yang akan kita gunakan, kemudian nanti password dan usernya. Kemudian kalau sudah selesai, maka kita bisa menambahkan nama website kita. Kita tambahkan misalnya My University Site, username-nya bisa kita tambahkan admin. Kemudian untuk passwordnya kita bisa gunakan default ataupun kita bisa ganti nanti sesuai dengan keinginan kita ya. Saya bisa ganti di sini sesuai dengan password yang saya inginkan. Saya pilih hide supaya agak kelihatan. Oke, seperti ini. Kemudian email, ini boleh emailnya terserah saja, boleh email yang tidak valid juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk proses instalasi saja ya. Ya, kalau seandainya memang harus yang asli, nantinya juga nggak apa-apa ya, untuk proses komunikasi dengan WordPress-nya. Kalau sudah, kita bisa mengaktifkan ini kalau seandainya ya, search engine-nya, kalau kita tidak mau didapatkan oleh search engine Google misalnya ya, karena kita tentunya mau website kita, jadi kita pastikan uncheck ya. Kalau sudah ya, kita bisa login. Sudah seperti ini, kita login dengan user yang sudah ditambahkan, kemudian password yang sudah kita buat. Jika berhasil, kita akan langsung diarahkan ke halaman depan dashboardnya. Sangat mudah sekali dan sangat gampang sekali dalam instalasinya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam pengelolaan website. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.